Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Nah, di video kali ini kita lanjut di part ketiga. Jadi di part pertama kita sudah melakukan perjalanan dari Sitinjau Lawi menuju ke Kota Padang. Dan di part kedua kita dari daerah Teluk Bayur menuju ke daerah Pulau Mandeh, dan sekarang kita masih berada di kawasan daerah Pulau Mandeh. Jadi sekarang ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Dan di video kali ini kita akan kembali menuju ke Kota Padang. Jadi nantinya kita akan berkunjung yaitunya ke wisata Jembatan Siti Nurbaya. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali yaitunya menuju ke daerah Kota Padang, dan ini kita masih berada di daerah Nagari Ampang Pulai. Ini lebih tepatnya di daerah Tarusan, lebih tepatnya di kawasan pesisir selatan. Ikutin terus perjalanan kita ya teman-teman. Nah, di depan sana nantinya kita akan bertemu dengan masjid yang sangat megah sekali. Jadi masjidnya baru dibangun ya teman-teman. Jadi nantinya kita akan melakukan sholat asar berjamaah di masjid yang baru dibangun ini di daerah Tarusan ini. Nah, ini kita sudah sampai di depan masjid yang berada di daerah Tarusan, yaitunya Masjid Hidayatullah. Ini masjid sangat unik sekali ya teman-teman. Jadi terlihat seperti rumah adat Sumatera Barat di hadapan kita ini. Dan di sini kita parkir dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan sholat asar dulu di Masjid Hidayatullah ini nih. Mantap sekali ini. Ini masih tahap pembangunan ini teman-teman. Ini kita berada di kawasan Mandeh. Sebelah sana yaitunya gerbang untuk memasuki kawasan Mandeh. Jadi tidak jauh dari gerbang itu terdapatnya Masjid Hidayatullah. Jadi kita akan sholat asar di sini dulu dikarenakan sekarang telah menunjukkan jam 3:25 ini. Yuk kita lihat ke dalam seperti apa penampakan dari Masjid Hidayatullah ini. Wow, mantap. Wow, ternyata di belakang masjid juga terlihat ada penampakan yang sangat indah sekali ini teman-teman, yaitunya hamparan sawah yang sangat luas juga di daerah kawasan Mandeh ini. Wow. Dan seperti inilah penampakan dari belakang masjid ini. Yuk kita ambil wuduk dulu. Selesai kita berwuduk, jadi sekarang ini kita akan melihat penampakan dari dalam Masjid Hidayatullah ini. Wow, ini sangat bagus sekali ini teman-teman penampakan dari dalam masjid ini. Jadi kita akan melakukan sholat asar berjamaah dulu ya teman-teman. Nanti setelah ini baru lanjut melakukan perjalanan kembali. Alhamdulillah ini teman-teman kita sudah selesai melakukan sholat asar berjamaah. Jadi sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Jadi di sini kita akan melihat penampakan dari Masjid Hidayatullah ini. Ini masjid sangat unik sekali ya teman-teman untuk penampakan dari luar masjid, yaitunya persis seperti rumah adat Sumatera Barat. Jadi seperti bagonjong ini teman-teman. Masjid Hidayatullah ini terlihat sangat megah sekali ini penampakan masjid ya teman-teman, ditambah dengan keindahan alam di sekeliling kawasan masjid ini, dan di hadapannya ini langsung jalan raya untuk menuju ke daerah kawasan Mandeh. Jadi seperti inilah penampakan dari Masjid Hidayatullah ini. Dan sekarang ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Kota Padang. Nantinya lebih tepatnya kita menuju ke daerah
Jembatan Siti Nurbaya. Sekarang ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Tadi kita dari daerah kawasan Mandeh dari kanan sana ya teman-teman, dan sekarang ini kita akan meninggalkan daerah kawasan Mandeh. Jadi ini kita sudah berada lagi di gerbang masuk kawasan wisata Mandeh, dan ini kita akan menuju ke Kota Padang. Kalau ke kanan sana yaitunya kita menuju ke daerah Painan ya teman-teman, dan sekarang ini kita akan meninggalkan daerah kawasan Mandeh, dan ini kita akan kembali lagi menuju ke Kota Padang. Jadi perjalanan kita kali ini yaitunya mengelilingi daerah kawasan Mandeh. Kita tadinya masuk dari daerah Sungai Pisang dan keluarnya kita di daerah Ampang Pulai. Jadi sekarang ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Lebih tepatnya nantinya kita akan menuju ke Jembatan Siti Nurbaya. Nah, sekarang ini kita akan melewati yaitunya Pasar Tarusan. Jadi untuk Pasar Tarusan berada di sebelah kanan kita ini ya teman-teman. Dan sekarang ini kita akan terus melakukan perjalanan. Jadi seperti inilah penampakan dari Pasar Tarusan ya teman-teman. Kita tidak tahu ini hari apa hari pasar di daerah Tarusan ini. Jadi kalau teman-teman tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Di sebelah kiri kita ini masih terlihat hamparan persawahan ya teman-teman, dan sekarang ini kita akan memasuki yaitunya daerah Batu Hampar Selatan. Jadi kita sekarang berada di Kenagarian Batu Hampar Selatan. Ini masih di daerah pesisir selatan ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Kota Padang. Nantinya kita akan menuju ke Jembatan Siti Nurbaya. Di sini juga terlihat ini teman-teman penampakan masjid yang sangat megah sekali. Ini masih di daerah Batu Hampar ya teman-teman. Berkemungkinan itu masjidnya belum dipakai ya teman-teman, masih tahap pembangunan. Jadi belum dilakukannya peresmian untuk masjid baru yang berada di sebelah kiri kita tadi. Nah, di sini kita akan melanjutkan perjalanan kembali, dan ini jalan yang kita lewati sekarang ini baru dibangun ya teman-teman, dikarenakan pada waktu itu terjadinya banjir bandang di kawasan daerah sini. Jadi jalannya baru dibangun untuk yang kita lewati tadi, dan untuk sekarang masih jalan yang lama ya teman-teman. Pada waktu itu banyaknya terjadi jalan yang amblas dikarenakan banjir bandang, dikarenakan jalannya persis di tepi sungai ya teman-teman. Dan ini jalan yang kita lewati sekarang ini juga baru dibangun, dikarenakan juga amblas di bagian sini ya teman-teman. Jadi beberapa jalan yang amblas sudah dibangun kembali, dan ini kita akan terus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke daerah Kota Padang. Nah, sekarang ini kita akan meninggalkan yaitunya Kabupaten Pesisir Selatan ya teman-teman, dikarenakan kita sudah sampai di gerbang batasnya, dan sekarang ini kita akan menuju kembali yaitunya ke daerah Bungus Teluk Kabung. Jadi terima kasih untuk Kabupaten Pesisir Selatan, negeri sejuta pesona. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Wow, ternyata dari atas ini terlihat penampakan dari pelabuhan Teluk Bayur ya teman-teman, dan ini ramai sekali yang melihat pelabuhan Teluk Bayur di atas sini. Jadi pemandangannya sangat indah sekali dari atas sini ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Takut kemalaman ini teman-teman, dikarenakan sekarang telah mau menunjukkan jam 6 ya teman-teman. Jadi kita akan gaskan lagi menuju ke wisata Jembatan Siti Nurbaya.
Nah, sekarang ini kita sudah berada di Bungus Kembali ya teman-teman, dan ini kita berada di daerah Teluk Kabuang. Nah, di depan sini kita akan bertemu pertigaan kembali. Jadi tadi kita menjelang masuk ke kawasan Mandeh, masuk di pertigaan ini. Ini yang akan menuju ke Sungai Pisang. Nah, ini terlihat juga unit Trans Padang. Jadi untuk unit Trans Padang ini mungkin startnya di pertigaan tadi. Jadi untuk jurusan Teluk Kabung Kota Padang startnya dari pertigaan Sungai Pisang tadi. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk menuju ke Jembatan Siti Nurbaya. Dan sekarang ini kita akan melewati yaitunya silo Pertamina kembali yang berada di daerah Teluk Kabung ini. Jadi ini merupakan satu-satunya silo yang berada di Sumatera Barat. Lebih tepatnya ini berada di daerah Bungus Teluk Kabung. Dan sekarang ini kita akan lanjutkan perjalanan terus untuk menuju ke daerah Siti Nurbaya. Nah, di sini kita akan melihat penampakan yang sangat indah sekali. Nah, ini penampakan laut yang sangat indah sekali di sore hari ini teman-teman. Dan sekarang ini telah menunjukkan yaitunya jam 6:10. Jadi di sini kita sudah melihat kembali yaitunya penampakan dari Pelabuhan Teluk Bayur. Jadi untuk pelabuhan berada di sebelah kiri kita ini. Dan seperti inilah penampakan dari Pelabuhan Teluk Bayur di sore hari ini ya teman-teman. Dan sekarang akan masuknya waktu sholat maghrib. Jadi kita akan sholat maghrib dulu di depan sini ya teman-teman. Nah, untuk masjidnya berada di sebelah kanan kita ini. Nanti kita akan sholat maghrib dulu di daerah Teluk Bayur ini ya teman-teman. Nanti baru kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Jembatan Siti Nurbaya. Nah, sekarang ini kita akan sholat maghrib dulu di Masjid Al-Kahar ini ya teman-teman. Yuk kita sholat dulu ini sembari parkir motor. Dan disinilah tempat parkir motornya teman-teman. Nah, inilah penampakan dari Masjid Al-Kahar di daerah Kecamatan Lubuk Begalung ini. Lebih tepatnya ini di Teluk Nibung ini namanya. Nah, ini juga terlihat unit Trans Padang yang dari daerah Teluk Bungus tadi dan akan menuju ke Kota Padang. Yuk kita sholat maghrib dulu teman-teman. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan sholat maghrib berjamaah. Dan untuk saat ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju ke daerah Jembatan Siti Nurbaya. Jadi nantinya kita akan melihat penampakan dari Jembatan Siti Nurbaya di malam hari, dikarenakan sekarang ini telah menunjukkan jam 6:30 Jadi kita akan melihat penampakan di malam hari yaitunya Jembatan Siti Nurbaya. Yuk kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita ini. Nah, seperti inilah penampakan dari Pelabuhan Teluk Bayur di sebelah kiri kita ini di malam hari ya teman-teman. Jadi untuk lampunya nyala semua ini. Wow, mantap sekali penampakan dari Teluk Bayur di malam hari ini. Nah, di sini kita akan berhenti sebentar ini teman-teman untuk melihat penampakan dari Pelabuhan Teluk Bayur. Dan ini terlihat juga ombak yang menyisiri tepi pantai di daerah Teluk Bayur ini. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Nanti kita akan melihat penampakan dari Jembatan Siti Nurbaya di malam hari ya teman-teman, seperti apa penampakannya. Nah, di sini kita akan bertemu pertigaan kembali. Jadi kalau ke kiri sana yaitunya menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur.
dan juga bisa tembus ke daerah pantai Air Manis ya teman-teman. Dan di sini kita ambil ke kanan untuk menuju ke jembatan Siti Nurbaya. Nah, di sini kalau kita lurus ke sana, yaitunya kita akan sampai di perempatan bypass Kota Padang. Jadi kita di sini akan ambil ke kiri untuk menuju ke jembatan Siti Nurbaya. Jadi kalau lurus ke sana menuju ke bypassnya ya teman-teman. Jadi kita ambil kiri saja ke sini. Jadi seperti apa keseruan video malam hari ini? Ikutin terus perjalanan kita ya teman-teman. Nah, di depan sini nantinya kita akan bertemu pertigaan kembali nih teman-teman. Jadi kalau belok ke kiri ini menuju ke daerah pantai Air Manis. Jadi ini jalan lama untuk menuju ke pantai Air Manis ya teman-teman. Dan untuk saat ini perjalanan menuju ke pantai Air Manis sudah ada jalan barunya ya teman-teman. Jadi kita bisa masuk dari jembatan Siti Nurbaya. Dan kita juga bisa masuk sebenarnya dari daerah pelabuhan Teluk Bayur tadi ya teman-teman. Jadi jalannya sudah tembus ke sana dari daerah jembatan Siti Nurbaya. Tadinya sebenarnya kita mau lewat sana teman-teman, dikarenakan sudah kemalaman dari daerah pesisir selatan. Jadinya kita ambil jalan yang rame saja ya teman-teman, biar aman di perjalanan. Nanti kalau ada kesempatan kita akan ambilkan video perjalanan kita menuju ke Kota Padang. Jadi kita akan via jalan baru untuk menuju ke pantai Air Manis. Jadi untuk saat sekarang ini kita ambil jalan yang ramai saja ya teman-teman, dikarenakan sudah terlalu malam. Nah, sekarang ini kita akan sampai di Masjid Al-Hakim ini teman-teman kalau lurus ke sana. Dan sebentar lagi juga akan masuknya waktu sholat Isya. Jadi kita akan melakukan sholat Isya dulu di Masjid Al-Hakim ya teman-teman. Jadi seperti apa keseruan video kali ini untuk menuju ke jembatan Siti Nurbaya? Ikutin terus perjalanan kita ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat penampakan dari Masjid Al-Hakim di malam hari. Wow, terlihat sangat indah sekali ini penampakan dari Masjid Al-Hakim ini ya teman-teman di malam hari. Yuk kita akan ke parkiran dulu, nanti kita akan sholat Isya berjamaah dulu di sini, nanti baru lanjut ke jembatan Siti Nurbaya. Nah, disinilah untuk parkir motornya kita masuk di sini ya teman-teman. Sebenarnya untuk parkir mobil juga masuknya di sini teman-teman. Yuk kita akan parkir motor dulu, nanti baru melanjutkan sholat Isya berjamaah. Wow, mantap sekali penampakan Masjid Al-Hakim di malam hari ini. Yuk kita akan taruh motor dulu dan langsung menuju ke tempat wudhu untuk sholat Isya. Sekarang ini kita sudah selesai melakukan sholat Isya berjamaah ya teman-teman. Dan seperti inilah penampakan dari kemegahan Masjid Al-Hakim Kota Padang ini. Dan sekalian kita akan keluar masjid untuk melanjutkan perjalanan kita kembali ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita baru lanjut menuju ke jembatan Siti Nurbaya. Nanti kita akan melihat penampakan dari jembatan Siti Nurbaya di malam hari. Jadi kita akan melihat seperti apa keindahannya ya teman-teman. Dan seperti inilah penampakan dari Masjid Al-Hakim di malam hari ya teman-teman. Dan masjid ini berpasan langsung dengan tepi pantai Kota Padang. Jadi ini langsung di tepi pantainya Kota Padang. Nah, ini terlihat ombak di malam hari ya teman-teman. Mantap sekali, tapi tidak kelihatan untuk air lautnya. Dan ini juga terlihat unit eskavator yang lagi perbaikan parkiran Masjid Al-Hakim kayaknya ini teman-teman. Nah, disinilah parkiran Masjid Al-Hakim yang akan diperbaiki. Dan inilah penampakan dari kemegahan Masjid Al-Hakim di malam hari ini. Sekarang telah menunjukkan jam 8 kurang 5 menit ini teman-teman. Wow, ini terlihat ombak
di tepi pantai. Yuk kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Nah, sekarang ini kita saatnya akan menuju ke jembatan Siti Nurbaya dan kita akan meninggalkan parkiran Masjid Al-Hakim Kota Padang ini. Wow, ini benar-benar sangat megah sekali penampakan Masjid Al-Hakim di malam hari ini. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya teman-teman. Jadi kalau dari Masjid Al-Hakim ini tidak terlalu jauh untuk jembatan Siti Nurbaya teman-teman. Jadi kita di depan sini hanya ambil ke kanan dan lurus saja dan tidak jauh akan bertemu dengan jembatan Siti Nurbaya. Dan sekarang ini kita berada di kawasan Pondok ya teman-teman, dan tidak jauh dari sini kita akan melihat yaitunya penampakan dari jembatan Siti Nurbaya di malam hari ini. Wow. Nah, di depan kita ini yaitunya jembatan Siti Nurbaya ya teman-teman. Kita akan naik ke atasnya ini untuk melihat penampakan dari jembatan Siti Nurbaya di malam hari ini. Jadi ada lampunya di atas teman-teman. Jadi untuk lampunya warna-warni ini teman-teman, dan seperti inilah penampakan dari jembatan Siti Nurbaya di malam hari ini. Wow, sangat indah sekali perjalanan kita melewati yaitunya jembatan Siti Nurbaya yang ada di Kota Padang, lebih tepatnya ini di Sumatera Barat. Wow, ini penampakan dari kampung di sebelah kiri yang ada di jembatan Siti Nurbaya ini. Wow, mantap ini teman-teman. Dan kita akan melihat ke bawah seperti apa juga penampakan dari bawah untuk jembatan Siti Nurbaya ini ya teman-teman. Jadi untuk sejarah jembatan Siti Nurbaya ini kita sudah pernah bahas di video kita sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat di video kita sebelum ini. Dan seperti inilah situasi dan kondisi di daerah jembatan Siti Nurbaya di malam hari ini ya teman-teman. Jadi banyak juga yang berjualan di kiri kanan perjalanan kita menuju ke jembatan ini ya teman-teman. Nah, di sini kita ambil ke kiri ya teman-teman, dan ini langsung terlihat tulisan Taman Siti Nurbaya. Dan di depan sana terlihat penampakan dari jembatan Siti Nurbaya yang sangat begitu indah. Dan sekarang kita akan melewati bawah jembatan Siti Nurbaya ini. Jadi kalau lurus ke sana itu menuju ke jalan baru untuk menuju ke Pantai Air Manis ya teman-teman. Dan mungkin videonya sampai di sini saja ya teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti perjalanan kita sampai di jembatan Siti Nurbaya ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau penyebutan nama daerah yang kita lewati di sepanjang perjalanan kita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.